pemersatu bahwa bebas beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan tidak tidak mengganggu satu sama lain, intoleran. Jadi kan toleransi ini sekarang menjadi isu yang cukup luar biasa ya, apalagi dalam hubungan berpolitik ini menjadi sesuatu yang gampang dipatik dalam persoalan kerukunan beragama ini, yaitu adalah nanti berkonflik masyarakat lah, konflik sosial. Baik, tadi fungsi, kemudian sekarang kita bicara tentang ideologi tertutup ya. Jadi ideologi itu ada ideologi terbuka, ada ideologi tertutup. Kita bicara dulu tentang ideologi tertutup. Ya, jadi sistemnya ada pemikiran-pemikiran yang merupakan sistem pemikiran tertutup. Ada ciri-cirinya kalau kita bicara nanti, kan ideologi itu nanti macam-macam saja. Ada sekarang kan berkembang macam-macam ideologi ya. Tapi dalam cakupan bernegara, kita bicara bercakupan negara. Ada ideologi tentang keyakinan beragama juga ada, ya, tentang ideologinya itu, misalkan ya tentang sekte kayak gitu kan, itu dari bagian daripada ideologi dia dalam beragama. Begitu bicara tentang bernegara. Ciri daripada ideologi tertutup yang pertama sekali adalah cita-cita sekelompok orang yang untuk ubah atau memperbaharui masyarakat. Kan ada, jadi ada ideologi ya, apakah itu ideologinya yang sifatnya akan bertentangan dengan masyarakat yang sudah ada, tapi dia ingin merubah itu. Kalau bicara tentang politik atau militer, kalau ingin merubah sesuatu secara total itu namanya revolusi. Itulah ibaratnya. Jadi dia cita-cita orang atau sekelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakatnya. Seperti sekarang KKB misalkan di Irian Barat itu kan ingin memisahkan diri dan ingin menjadikan negara itu terpisah dari Indonesia dan akan mendirikan negara Papua Barat dengan ideologinya gitu. Ini ada salah satu, dan itu adalah kelompok orang yang ingin mengubah NKRI menjadi negara terpisah dan dia mendirikan negara sendiri. Perwi masyarakatnya, masyarakat Papua sudah seperti yang sekarang ini akan dirubah oleh mereka, sehingga dia akan ya sepertinya sih kalau kita berbicara ini contoh saja. Di Papua ini akan berubah kepada sistem ya otoriter, karena seperti halnya negara-negara yang sudah merdeka awal ya, atau dikasih ke mereka biasanya cenderung otoriter. Jadi tirani, dia akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan keinginan dia untuk mencapai harapannya menjadi pemimpin di sana. Kan ujung-ujungnya menjadi pemimpin. Kemudian ideologi ini boleh mengorbankan atau kepada masyarakat atau dibebankan persoalan-persoalan itu kepada masyarakat. Itu ada di Papua. Ya boleh dia korbankan masyarakat atau penduduknya sendiri, ya boleh. Atau dibebankan kepada masyarakat itu membiayai perjuangannya. Ini adalah, dan biasanya ideologi-ideologi ini di zaman yang sekarang ini sudah tidak lagi bisa berkembang karena berat untuk menghadapi persoalan dunia yang begitu global dan masif tentang teknologi, tentang informasi yang begitu luar biasa, tidak bisa lagi kita bandingkan dengan tahun 40 50-an gitu. Jadi agak sulit untuk orang-orang yang seperti di Papua ini untuk bergerak atau untuk meyakinkan dirinya bisa memisahkan diri dari NKRI.
Baik, sebelum dilanjut ada yang tanya dulu. Kita waktu cuma 10 menit lagi ya, karena 5:30 harus siap-siap dulu. Ini Pak, mau tanya, Yang mau tanya? itu kan di kasus di Papua itu kan apa namanya, kenapa sih pemerintah itu sampai saat ini tuh masih belum bisa memberantas itu KKB ya? Katanya sih itu kan pelanggaran HAM ya, dilindungi HAM. Apa betul itu Pak? Sedangkan kan mereka kan membunuh masyarakat yang tidak bersalah ya kan gitu. Aparat juga di sana banyak yang meninggal gitu kan. Baik, ya yang kita tahu bahwa dan kita lihat di segi politik sebentar ya. Ada telepon dulu. Halo. Salam. Ya. Kak Kuping. Kunaon? Ya pasuk ke jum heulanya. Pasuk ke jum heula kudak. Kenu jujum. Iya. Kita telepon balik. Oke. Jadi persoalan di KKB itu kan persoalan politik ya yang cenderung karena selama ini kenapa bisa dilakukan itu karena memang Indonesia belum bisa menyentuh atau menyelesaikan persoalan tentang pemberontakan KKB di Papua karena secara geografis itu sulit untuk ditembus oleh TNI sama BRIMOB karena memang zonanya memang hutan belantara yang memang tidak dikuasai oleh TNI sama BRIMOB. Kalau di Papua itu kan ada kepentingan dengan Australia. Ini kita bicara tentang demografis politik ya. Ketika Australia punya kepentingan dengan Papua Nugini, kemudian dengan Papua, ini menjadi ada kepentingan orang-orang untuk secara politik di Irian di Papua ini gitu. Nah, sebetulnya sudah tidak ada lagi persoalan ketika TNI sama BRIMOB itu untuk menyerang atau menghancurkan pasukan yang KKB tadi. Nah, yang persoalan sekarang itu adalah KKB ini yang membuat atau melanggar HAM, membuat aturan-aturan yang memang yang itu tadi mengorbankan masyarakat Papua. Tapi sebetulnya NKRI ini Indonesia ini sudah menyentuh secara sosial, misalkan dibuatkan perkampungan. Tetapi paling tidak ada kenapa KKB ini timbul karena memang ada kecemburuan yang yang sudah begitu lama tentang bagaimana ketidakadilan yang merasa tidak adil orang-orang Papua ini terhadap pembangunan yang sumber daya alamnya diambil, di sumber daya alamnya dikeruk, tetapi di sisi lain pembangunannya tidak seimbang dengan apa yang diambil dari tanah mereka. Gitu. Pertanyaan tadi, kenapa tidak bisa selesaikan Indonesia ini? Karena memang banyak sejarah mengatakan setiap gerilya itu sulit dijatuhkan. Vietnam, Afghanistan, ketika zonanya itu adalah milik mereka, maka sulit disentuh. Gitu. Apalagi Papua ini hutan yang begitu masih ya jarang disentuh ya oleh manusia dan yang mengetahui adalah mereka ini KKB, makanya dia lebih menguasai Medan dan TNI sama BRIMOB ini akan sulit. Kenapa nggak bisa? Karena memang medannya sulit untuk disentuh langsung oleh TNI sama BRIMOB. Keduanya HAM itu ya HAM-nya nggak ada, dari kita sih tidak ada. Cuma yang dia kan kalau
KKB kelompoknya KKB itu tidak lagi berpikir HAM atau ini melanggar atau dia. Yang penting buat dia adalah bagaimana dia bisa keberlangsungan dia bertahan di hutan, kemudian tidak setuju dengan ideologi mereka dibunuh, dan itu buat mereka tidak masalah karena itu adalah contoh bahwa ideologi yang tertutup itu adalah seperti itu. Gitu Sandi. Baik Pak, makasih Pak. Ada yang lain? Semangat terus ya. Kalau di mana sekarang, di mana, di kantor, di mana? Ya, di rumah. Baik, kita lanjut ya. Ya Pak. Kemudian ideologi terbuka. Ideologi terbuka ini adalah sistem pemikiran terbuka. Apa ciri-cirinya? Nilai-nilai dan cita-cita tidak dapat dipaksakan dari luar, ya. Melainkan digali dari moral budaya masyarakat itu sendiri. Ya, seperti kita di Indonesia ini. Pancasila adalah ideologi terbuka. Yang isinya adalah poin-poinnya itu atau sila-silanya itu berasal daripada moral dan budaya masyarakat itu sendiri, ya. Jadi moral bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu berketuhanan yang Maha Esa, persatuan, kemudian kerakyatan gitu. Jadi semua yang ada di sana itu adalah bagian dari budaya, bagian daripada kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian bukan berdasarkan keyakinan ideologi sekelompok orang. Bukan karena sekelompok orang. Kalau komunisme kan itu pemikiran kelompok, ya. Jadi dari sebuah buku Marxisme yang dibuat dikarang oleh Marxisme, kemudian begitu juga liberalisme, kemudian fasis juga lahir dari sebuah pemikiran gitu, ya. Dan itu bisa berkembang menjadi ideologi apapun itu, ya. Nah, ini terjadi di belahan dunia yang lain bahwa ada yang namanya komunisme, liberalisme, ada kemudian nanti kita bicara di belakang kemudian fasisme. Seperti itulah berkembang dari cara berpikir orang yang namanya Karl Marx. Nah, jadi macam-macam ideologi di dunia ini. Yang pertama sekali adalah ada liberalisme, ya. Kemudian ada fasis, kemudian ada komunis, kemudian ada Pancasila. Ini adalah mungkin macam-macam lagi ya, ideologi yang ada di dunia ini. Ini adalah beberapa ideologi yang ada di dunia yang dikenal. Kemudian liberalis, apa itu liberalis? Kebebasan individu. Jadi pemikirannya kebebasan individu. Ya, kalau saya punya, kenapa saya harus dihalang-halangi gitu. Kalau saya mampu, kenapa saya harus tidak mengambil yang lain yang lemah gitu kan. Ini ada cara berpikir mereka gitu, liberalis. Jadi latar belakangnya ada liberalis itu ada kebebasan individu, respon terhadap kekuasaan, ya. Jadi respon dari sebuah kekecewaan. Bentar. Jadi seperti kita lihat bahwa
liberalisme ini kan sudah mulai di mana-mana. Jadi kita juga sebetulnya Pancasila, tapi kan kalau kita lihat dari sisi lain bentuknya sih liberalis ya gitu, kapitalis juga. Jadi liberalis itu kebebasan individual. Jadi kalau saya kaya, ya kenapa saya bikin perusahaan yang semampu saya, gitu. Selagi mampu ya jangan dihalang-halangi, gitu. Ya. Jadi latar belakangnya ada respon terhadap kekuasaan negara, ya. Yang kekuasaan ini kan absolut ya, mutlak, kemudian otoriter, cenderung otoriter. Jadi kalau kekuasaan itu cenderungnya korup. Ya korup itu ya satu, absolut mutlak tidak boleh diganggu, yang kemudian otoriter. Dan itu adalah kecenderungan kekuasaan dimanapun itu. Ya. Yang membatasi kebebasan. Ya. Ini adalah respon daripada liberalis itu adalah membatasi kebebasan dan hak-hak warga negara. Ya. Gitu. Biasanya di negara-negara Eropa liberal ini. Kemudian landasannya adalah hakikatnya manusia adalah baik dan berbudi. Jadi tanpa harus dibuatkan aturan-aturan lah. Gitu. Baik, teman-teman semua, nanti saya share materinya ya untuk untuk materi ini. Nanti kalau kita punya kelompoknya ya pakai ya. Kita punya grup ya. Ya Pak. Nah, coba di share dulu ya. Grupnya ya di grup aja, nanti dikasih tahu, nanti saya kirim materinya ke sini. Karena saya ada telepon dari itu, saya harus clear dulu ya. Terima kasih, nggak diberi kesempatan untuk berbicara, bertanya, nanti lain waktu kita ketemu aja ya. Baik. Oke, terima kasih teman-teman semua, sehat selalu, jaga kesehatan, selamat menunaikan ibadah puasa, dan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.